Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bas, sebelumnya perkenalkan, nama saya Givari Muhammad Alimanul Haq dengan NIM G0025190. Saya dari kelompok B2. Di sini saya sedang di blok 1.2, yaitu sistem integumen dan muskuloskeletal, dan saya ingin menjelaskan terkait muskulifacialis. Oke, yang pertama, muskulifacialis itu terbagi menjadi 4, yaitu ada kelompok orbitalis, nasalis, oralis, dan ada kelompok muskuli lain. Dan secara umum muskulifacialis itu berfungsi untuk menggerakkan kulit wajah sehingga dapat menghasilkan ekspresi, lalu tidak menempel pada tulang secara dominan tetapi ke kulit. Dan yang ketiga itu hampir semua berinsersio pada kulit atau jaringan subkutan. Lalu berdasarkan fungsinya, yang pertama di kelompok orbitalis. Di kelompok orbitalis ini berfungsi untuk menutup mata dan menggerakkan alis, karena kelompok orbitalis ini ada di sekitar mata. Dan di kelompok orbitalis ini ada orbicularis oculi, yang dimana berfungsi untuk menutup kelopak mata seperti saat berkedip atau memejamkan mata. Lalu ada corrugator supercilii, itu untuk menarik alis ke bawah dan medial atau mengerutkan dahi. Lalu setelah itu ada kelompok nasalis. Di kelompok nasalis ini ada berfungsi untuk mengatur bentuk hidung saat bernafas. Dan di kelompok nasalis ini ada otot nasalis yang berfungsi untuk mengerutkan hidung. Lalu ada procerus yang juga dapat digolongkan di sini karena memengaruhi pangkal hidung. Lalu selanjutnya ada kelompok oralis. Di kelompok oralis ini itu berfungsi untuk menggerakkan bibir dan sudut mulut, penting untuk saat kita berbicara, makan maupun berekspresi. Di kelompok oralis ini ada orbicularis oris yang berfungsi untuk menutup dan memonyongkan bibir seperti mencium. Lalu ada bucinator, berfungsi untuk menekankan pipi ke dalam. Lalu ada zygomaticus major dan minor untuk menarik sudut mulut ke atas untuk tersenyum. Lalu ada levator labii superioris yang berfungsi untuk mengangkat bibir ke atas. Lalu ada depressor angulioris untuk menarik sudut mulut ke bawah atau sedih, atau untuk menciptakan ekspresi sedih. Lalu ada depressor labii inferioris untuk menurunkan bibir ke bawah. Lalu ada mentalis untuk mendorong dagu ke atas dan memajukan bibir bawah. Lalu ada risorius, yaitu untuk menarik sudut mulut ke samping atau tersenyum lebar. Lalu setelah itu ada muskuli lain. Di kelompok muskuli lain ini tidak berada dalam regio facialis, namun berasal dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh nervus facialis, yang dimana terdiri dari muskuli platysma, muskuli auricularis, dan muskuli occipitofrontalis. Lalu setelah itu di sini ada gambar di mana di sini tuh menggambarkan ketika otot bergerak, maka kulit wajah akan ikut bergerak sehingga terbentuklah sebuah ekspresi. Inervasi motorik sebagian besar muskulifacialis adalah nervus facialis. Lalu di sini saya ingin menjelaskan vaskularisasi arteri. Oke. Vaskularisasi arteri itu arteri yang memvaskularisasi wajah, terutama berasal dari arteri karotis eksterna dan sebagian kecil dari arteri karotis interna melalui arteri ophthalmicus. Arteri karotis eksterna itu bercabang-cabang menjadi arteri yang lebih kecil. Lalu ada cabang arteri karotis
eksterna itu ada arteri tiroidea superior, arteri paringia ascendens, lalu ada arteri lingualis, ada arteri facialis, ada arteri occipitalis, arteri auricularis posterior, arteri temporalis superficialis, dan arteri maxillaris. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait vaskularisasi vena. Itu di vaskularisasi vena itu ada vena jugularis interna yang dimana berfungsi untuk mengalirkan darah dari wajah dan daerah lain di kepala. Lalu setelah itu di sini ada trigeminus yang dimana fungsi utamanya sebagai persarafan sensorik wajah. Namun mandibularis juga memiliki cabang motorik yang membantu pergerakan otot masticatores. Lalu di sini saya ingin menjelaskan terkait inervasi yang dimana fungsi utamanya sebagai persarafan motorik wajah. Dan yang terakhir saya ingin menjelaskan terkait drainase limfatici. Drainase limfatici ini pada regi facialis akan mengalir ke 3 kelompok nodus limfatikus, yaitu ada nodi limfatici submentales, lalu ada nodi limfatici submandibulares, dan nodi limfatici preauriculares dan parotidae. Ya, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Mas Mbak karena sudah menonton.